Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa akan baca Al-Quran bersama. Allahumma bil haqqi wa bil haqqi nazala. Allahumma azim raghbati fi waj'alhu nuran fi basari shifaan fi sadri. Allahumma zayyim bihi lisani wajammil bihi wajhi wa qawwi bihi jasadi warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wahsyurni ma'an nabiyyi wa alihi wa ashabil akhyar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita lanjut kajian Tafsirul Jalalain, baik secara offline maupun online. Semuanya fokus, konsentrasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wa idh wa'adna ay wadhkur idh wa'adna lan nutura sira ya Muhammad idh wa'adna ing dalem tatkalane janji sapa ingsun Allah. Ayat wa'adna ini bi alifin wa duniha. Artinya apa? Bisa wa'adna, boleh wa'adna. Bisa mat, bisa qasr wawunya. Paham? Artinya sama. Sampaikanlah kepada para kaummu ya Muhammad kisah jeung Nabi Musa alaihi salam. Zaman Nabi Musa ini kisahnya supaya diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya. Artinya apa? Kita belajar sejarah itu penting. Kita juga perlu belajar perlu mengetahui sejarah, terutama sejarahnya para nabi, para rasul, untuk dijadikan suatu pelajaran kita semua. Begitu loh, nggih. Para nabi, para rasul itu sudah dipilih oleh Allah. Dipilih untuk menjadi wakilnya di muka bumi ini. Tapi tetap diuji, tetap harus diberi suatu pelatihan, tidak langsung diangkat gitu aja. Harus melalui proses, prosedur, melalui pelatihan. Paham? Jeung Nabi Musa itu dijanji oleh Allah akan dikasih kitab. Yaitu kitab apa? Taurat. Sebagai petunjuk pedoman hidup di zaman itu. Supaya orang tidak tersesat, tidak disesatkan oleh setan, supaya tahu jalan yang mencapai selamat dunia dan akhir. Sudah dijanji oleh Allah, kamu akan saya kasih kitab Taurat sebagai prokes kalau bahasa sekarang.
prosedur keselamatan dunia akhir. Tapi kamu harus berjuang dulu. Enggak tahu-tahu nih kitabnya enggak gitu. Janji Allah menjanji kepada Nabi Musa Nabi Musa arba'ina lailatan dalem 40 dina tuh. Jadi enggak langsung ini loh kitabnya enggak gitu. Kamu harus munajat, harus mujahadah, harus usaha selama 40 malam 40 hari. Berjuang, riadah, enggak makan, enggak minum, enggak tidur. Nyepi di sana di puncak Turisina. Jangan bergabung dengan masyarakat sana di tempat yang hiruk pikuk yang rame. Banyak masih mungkarat. Kamu harus ke sana dulu. Di puncak Turisina, gunung. Sana menyendiri nih Nabi Musa. Selama 40 malam, 40 hari enggak makan, enggak minum, enggak tidur. Untuk mendapatkan apa? Janji Allah yaitu kitab tahu. Tuh, itu sudah dipilih loh nih. Sudah dipilih jadi nabi, jadi rasul. Tapi tetap harus berusaha. Harus mujahadah. Harus berjuang. Kamu juga sama di sini mau cari ilmu nggih mboten? Harus berjuang di pondok, di matolek. Jangan tidur mulu. Jangan ngorok dulu di pondok harus belajar. Ngaji, menghafal, mutalaah, musyawarah dan lain sebagainya. Kan? Ini Nabi Musa dijanji oleh Allah untuk dikasih kitab Taurat, disuruh berjuang dulu selama 40 malam 40 hari. Menyendiri, nggak boleh gabung sama mereka yang di kota Mesir rame-rame, nggak gitu. Supaya bisa fokus gitu loh. Kamu di sini juga gitu, di pondok supaya fokus, konsentrasi gitu loh. Paham? Nah semuanya di pondok jangan tidur aja ke. Jangan bermain mulu ke. Harus fokus, konsentrasi, belajar, menghafal, membaca, mutalaah, mujahadah. Paham? Begitu sudah selama 40 malam 40 hari Nabi Musa berangkat menuju ke Turisina, sumat takhatum mengko kari-kari ngalap sapa sira kabeh Bani Israel al-ijla ing pedet. Nah, ini ceritanya kaumnya Nabi Musa itu kan ditinggal pergi. Tinggal pergi ke Turisina untuk memenuhi timbalan Allah. Memenuhi panggilan Allah agar munajat selama 40 malam 40 hari. Kaumnya di Mesir nih. Nabi Musa itu tugasnya di mana? Di Mesir. Kaumnya ditinggal, tapi masih ada kakaknya. Kakaknya Nabi Musa siapa? Nabi Harun. Yang di kota Mesir masih dibimbing kakaknya. Nabi Musa tugas memenuhi timbalan Allah. Dipanggil oleh Allah untuk menerima kitab Taurat. Disuruh di Turisina sana munajat, uzlah 40 malam 40 hari. Ya Allah. Di Mesir nih ceritanya kaumnya ini malah kena pengaruh. Pengaruhnya Musa Samiri. Zaman itu ada 2 Musa. Yang satu Musa bin Ali Imran gini, Musa ini. Kemudian yang satu Musa Samiri. Ada 2 Musa. Yang satu Musa sebagai nabi, sebagai rasul. Satunya Musa Samiri itu, ya Allah, suka membuat onar masyarakat, menyesatkan masyarakat. Memang begitulah dunia itu. Dunia itu isinya 2. Ada yang tugas menegakkan keadilan, ada yang mereka menjadi temannya syaitan. Na'udzubillahi min
Nah, Musa Samiri itu bikin ijel. Tahu ijel betul? Hah? Enggak tahu. Ijel itu pedet. Tumatakhatum mongko kari-kari ngalap sapa sira kabeh al ijla ing pedet. Tahu pedet betul? Apa itu pedet? Anak sapi nggih. Gimana teriakan anak sapi? Gimana teriakan anak sapi? Oh, gitu nggih. Ya Allah. Itu bukan pedet beneran. Musa Samiri itu mengumpulkan perhiasan dari masyarakat, dikumpulkan mas-masannya. Dia janji akan bikin Tuhan. Nah, begitu sudah dikumpulkan perhiasan, kemudian dicetak atau didesain menjadi pedet. Dan pedet ini bisa teriak gitu loh. Bisa teriak, bisa bersuara. Gimana suaranya pedet? Nah gitu loh. Ya Allah, dia itu punya ilmu yang luar biasa. Ilmu teknologinya canggih itu Musa Samiri. Ceritanya Musa Samiri itu dulu waktu kecilnya dibuang di hutan. Sama-sama Musa, Nabi Musa dibuang di Sungai Nil. Musa Samiri dibuang di hutan sama dibuangnya. Kenapa dibuang? Kenapa dibuang? Nabi Musa itu lahirnya di zaman era yang mengerikan. Rajanya dolim yaitu Raja membuat undang-undang yang suka-suka. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tumpul ke kanan, ke kiri, ke samping, ke depan, ke belakang. Kalau ke bawah tajam. Yaitu nanti kalau ada Bani Israel lahir cowok harus disembelih. Gebetan. Tapi kalau lahir cewek biarkan hidup. Pada ayat sebelumnya dikatakan apa itu? Yasumunakum su'al adabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi Nabi Musa alaihissalam waktu kecilnya itu dibuang di Sungai Nil karena untuk menghindari hukum yang suka-suka, hukum sangat tajam ke bawah, tumpul ke atas, ke samping, ke depan, ke belakang. Fir'aun buat undang-undang Bani Israel yang melahirkan cowok harus disembelih. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa. Kalau melahirkan cewek biarkan hidup. Wa yastahyuna nisa'akum. Tapi enggak boleh jadi orang PNS, jadi pegawai negeri, jadi menteri, jadi gubernur, enggak boleh. Ceweknya tetap jadi budak gitu loh. Itu namanya suka-suka, hukum tebang pilih. Enggak menyampaikan keadilan bagi seluruh rakyat. Paham betul? Terjadi di zaman itu. Nabi Musa lahir, kemudian ibunya gimana nih bah? Anak kita cowok bah, ntar disembelih sama Fir'aun bah. Jangan takut. Innallaha ma'ana. Nah ini abahnya tegas karena orang solih gitu loh. Gak ada takut, gak ada apa. La khaufun alaihim walahum ya. Pasti nanti diberi keselamatan oleh Allah. Kita tunggu aja nanti gimana petunjuk Allah. Nah abahnya dapat ilham suruh buang itu putranya. Dalah ditaruh di peti kemudian dibuang di Sungai Nil. Biar sampai sana laut. Ya pokoknya dibuang ya buang gitulah. Gimana makan minumnya adik nanti bang? Ini kan baru lahir bang. Masalah rezeki Allah yang ngatur. Kamu jangan takut. Gitu loh caranya. Lu bayi yuk dibuang. Nanti makannya gimana? Mie-nya gimana? Kalau kamu mikir secara logika nggak ketemu. Ini perintah Allah. Paham betul? Camkan itu. Buang nih. Itu bayi.
Taunya nyangkut. Nggak sampai lautan, nyangkut di bawah pohon. Di sungai itu ada pinggirannya ada pohon besar. Ketemu Satpol PP, petugas dari kerajaan untuk merazia semua daerah. Jangan-jangan ada bayi yang dibuang. Nanti bisa kelewatan tuh. Harus disembelih semua. Jangan sampai ada yang kelewatan. Hukum sampai gitu nih. Terjadi zaman dulu ya Allah. Itu sepanjang dunia seperti itu. Ada terus, ada orang dolim, ada orang salih. Ada orang kafir, ada orang mukmin. Selalu ada terus. Makanya kamu harus tetap takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, adail amanah. Jangan takut dengan kedoliman. Kedoliman itu untuk menguji mental kita, keimanan kita. Paham semuanya? Langsung itu petinya Nabi Musa dibawa ke kerajaan. Dilaporkan sang raja, ini ada peti bayi sang raja. Buka. Kalau cowok sembelih. Begitu dibuka, cowok sembelih gitu loh. Nggak peduli ini anak siapa. Karena dia cowok sembelih. Ini zamannya zaman harus nyembelih bayi yang cowok. Istrinya Fir'aun siapa? Dewi? Jangan gimana Bu? Ini bayi cowok harus sembelih. Ini undang-undang harus ditegakkan. Jangan pilih kasih, peraturannya sudah gitu Pak. Jangan jangan. Gimana kok nggak boleh? Kita ini kan nggak punya anak Siapa ntar yang meneruskan, melanjutkan kerajaan kita? Masa kita akan hidup terus? Kalau kita mati, sudah sampai pada masa berlakunya udah habis, siapa yang melanjutkan kerajaan kita? Kalau kita nggak punya anak, kita ambil aja ini sebagai anak kita pungut sebagai anak, biar nanti ada yang melanjutkan kerajaan kita. Oh ya, bagus. Akhirnya Fir'aun setuju dengan usulan istrinya. Selamat itu Nabi Musa. Gimana? Allah yang menyelamatkan lewat nasihatnya Dewi Asia ya Allah. Kenapa dikasih nama Musa? Ini bahasa Ibrania. Karena Nabi Musa itu ketemunya di bawah pohon di sungai. Di sungai itu ada airnya, nggih mboten? Mo itu artinya air, sa itu artinya pohon. Maka ini dikasih nama Musa. Karena ditemukan di dalam air dan di bawah pohon. Disebut Musa. Ini kisah nama Nabi Musa zaman itu. Kemudian yang satunya ada Musa Samiri. Juga sama-sama dibuang di hutan. Namanya Musa Samiri ini dibuang di hutan. Kenapa dibuang di hutan? Tahu nggak? Ceritanya ini ada wanita tunasusila. Tahu tunasusila mboten? Hah? Kok nggak tahu? Ya Allah, nggak punya susila, nggak punya akhlak karimah. Pokoknya digauli siapapun mau gitu loh. Diajak siapapun mau gitu loh. Dia akhirnya hamil di luar nikah gitu ceritanya. Begitu sudah saatnya melahirkan. Zamannya zaman lagi mengerikan. Kalau lahir cowok disembelih anaknya entar gimana. Dia lari kabur di hutan. Begitu lahir cowok. Apalagi dia hubungan gelap lagi. Enggak punya suami. Kan miris gebetan. Lahir dibuang di hutan sana. Cowok. Itu Musa Samiri. Karena ketakutan itu ibunya nanti kalau diolok-olok orang dia punya anak tanpa suami, hubungan gelap, dibuanglah di hutan. Akhirnya ini Musa Samiri dirawat oleh Malak Jibril, diasuh
malak Jibril. Sedangkan Musa alaihissalam diasuh Fir'aun. Ada dua Musa. Yang satu di bawah bimbingan raja yang dolim, yang sangat dolim, yaitu Fir'aun. Yang satu sama-sama Musa juga, tapi di bawah bimbingan malak Jibril, makhluknya Allah yang mulia, nggih mboten. Makanya kamu jangan mengandalkan pengasuh. Pengasuh bukan jadi andalan. Wah, saya di pondok kok, saya jadi ning kok. Jangan mengandalkan leluhur atau pengasuh. Paham semuanya? Belum tentu. Ini Musa Samiri diasuh orang yang mulia, nggih mboten? Tahu-tahu jadi orang jahat. Bikin ijel. Bikin apa? Pengaruh-pengaruh jahat. Karena dia punya ilmu yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Ceritanya Musa Samiri itu waktu kecil kan diasuh oleh malak Jibril. Kemana aja diajak malak Jibril. Dia tahu perkembangan hidup bersama malak Jibril. Ketika dia diajak malak Jibril naik kuda, gunceng sama malak Jibril. Itu setiap tanah yang diinjak oleh kaki kudanya malak Jibril selalu hidup, subur makmur. Diperhatikan oleh Musa Samiri. Ini ternyata ada suatu hikmah yang besar. Diambil itu bekas telapak kakinya kudanya malak Jibril. Diambil oleh Musa Samiri. Ketika dia bikin ijel, apa itu ijel? Pedet, anak sapi ya. Tapi terbuat dari apa? Dari perhiasan emas. Dibentuk pedet. Itu mulutnya ijel tadi diusap oleh Musa Samiri pakai bekas tadi. Tanah yang diinjek apa? Kakinya kudanya malak diusap, dioles gitu loh, dipoles. Begitu dipoles itu bibirnya atau mulutnya si pedet bisa teriak-teriak, bisa hidup gitu loh. Semua yang pernah diinjak oleh kudanya malak Jibril itu bisa hidup. Nah itu gitu kan oleh Musa Samiri. Kemudian bilang nih Musa Samiri kepada kaumnya, kaumku sini saya kasih tahu. Ini loh Tuhan kamu. Ijel ini Tuhan kamu. Ngapain Musa di sana di Turisina? Katanya nyari Tuhan, nyari Allah, pingin dapat kitab ini. Itu hanya di sini kok. Susah-susah ke sana ngapain? Ini Tuhannya kamu. Ayo sembah ini Tuhan. Nah, akhirnya sumatakhatumul ijel, mongko kari-kari padha ngalap sapa sira kabeh al ijla ing pedet ilahan sira alap jadi Tuhan. Akhirnya itu pedet disembah-sembah ning oleh kaumnya Musa, kena pengaruhnya Musa Samiri, diprovokasi jadi musyrik. Naudzubillahi min. Ya Allah, ini loh cerita sejarah zaman Nabi Musa. Namanya dalam kehidupan sehari-hari tetap ada kelompok-kelompok yang mengaruh, kamu harus begini. Ini mumpung kesempatan emas, kerjakan gitu loh. Nanti kalau semakin nanti beda lagi. Pokoknya ikutilah aturannya. Pedet suruh nyembah neng, ya Allah, astagfirullahaladzim. Takut. Oh iya ini benda Tuhan ini. Pedetnya kok bisa teriak-teriak. Akhirnya nyembah-nyembah sama pedet tadi. Sumatakhatumul ijla. Na'udzubillahi min. Ijla itu aslinya apa nggih? Spontan, ajalah ya dulu spontan. Online gitu loh. Dalam bahasa, segi bahasa nggih mboten. Sekarang masih juga banyak orang yang menuhankan ijel ini, jadinya dijadikan ijel ini. Semalam suntuk, gak kedip, ngaji males.
Lihat sini. Sampai semalam suntuk mojok-mojok senyum-senyum. Halo yang. Jadi ijel sekarang ini Neng. Bisa teriak-teriak juga. Nggih mboten? Nggih mboten? Maka hati-hati dengan ijel zaman now. Ini namanya ijel zaman now. Dia bisa teriak-teriak. Bisa komunikasi. Bisa apa saja. Bisa jual beli online juga. Bisa ya apa sajalah. Akhirnya dituhankan. Males ngaji, males tolabul ilmi. Na'udzubillahi min. Bisa jadi ini ijil zaman now. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Kasih inayah hidayah taufiknya. Amin Allahumma. Nah, Nabi Musa ke mana tadi? Turis Sina nggih. Mimba'dihi saking sakwuse tindake Nabi Musa. Artinya begitu Nabi Musa alaihissalam pergi menuju ke Turis Sina untuk memenuhi panggilan Allah selama 40 malam 40 hari. Di Mesir orang-orang kaumnya kena pengaruhnya Musa Sami malah nyembah pedet. Na'udzubillahi min wa antum dolimun wa antum khale utawi sira kabeh dolimun iku pira-pira wong sing dolim wa antum khale utawi sira kabeh dalimun iku pira-pira wong sing dalim bitikhadihi dengan mengambil ijel. Ceritanya zaman dulu, zamannya Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa ditimbali oleh Allah untuk menerima apa? Janjinya Allah, yaitu Allah berjanji akan memberi petunjuk, yaitu akan dikasih kitab tahu. Tapi Nabi Musa enggak langsung dikasih gitu saja, harus diuji dulu keteguhannya, kesabarannya selama 40 malam 40 hari. Harus munajat, mujahadah, berjuang gitu loh. Paham semuanya? Kita sama juga untuk mendapatkan ilmu minallah, kamu harus berjuang sungguh-sungguh, munajat, mujahadah, ngapalna, belajar, musyawarah, mutalaah dan lain sebagainya. Paham semuanya? Paham? Nah, begitu Nabi Musa berangkat ke Turis Sina, kaumnya yang di Mesir, yang di kota dipengaruhi Musa Sami kena pengaruh, mereka akhirnya dolim. Kenapa dolim? Karena menyembah pedet. Wa antum limun, kamu pada dolim. Padahal sudah dipesan sama Musa, kamu jangan sampai dolim, jangan sampai kafir, jangan sampai musyrik, tetaplah takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, hadail. Sudah dipesan dari awal dan masih dibimbing oleh kakaknya yaitu Nabi Tapi namanya pengaruh tetap ada aja sepanjang hidup. Sepanjang hidup di dunia ini tetap ada pengaruh-pengaruh dolim, itu tetap ada. Kamu harus begini, harus begini. Ntar kalau nggak mau melakukan gini, kena peraturan undang-undang ini, gitu loh. Sampai sekarang terjadi juga nih. Masjid diintek-intek, pondok diintek-intek, sekolahan juga. Kamu harus begini, harus begini. Ya Allah, masjid itu Allah yang punya. Pengajian Allah yang punya. Diatur-atur juga. Akhirnya orang harus jaga jarak, nggak boleh rapat, nggak boleh jamaah, harus pakai shift. Jumatan pakai shift. Harus punya vaksin, masuk masjid harus punya vaksin. Kalau nggak punya surat vaksin, nggak boleh masuk masjid dan lain sebagainya. Bisa jadi ntar berkembang seperti itu. Bisa jadi kalau kamu mau haji, mau umrah, harus punya vaksin. Kalau nggak punya,
Nggak boleh. Bisa jadi. Akhirnya orang dipikir takut gitu loh. Nggak takut Allah tapi takut vaksin. Dalim betul. Namanya tuh dalim. Takutnya harus pada Allah. Makanya jangan salah niat. Silakan kamu bervaksin. Tapi niatnya tetap lillahi ta'ala. Yang memberi sehat, memberi hidup hanya Allah. Bukan vaksin. Paham tuh? Paham betul? Camkan. Jangan sampai dalim. Jangan sampai imannya ini loh menjadi tergeser hanya ketakutan sama vaksin, hilang Allahnya, hilang imannya. Na'udzubillahi min. Ini kalau ketahuan ditangkap, ini ustadznya siapa nih, berani-beraninya itu. Tangkap aja itu ustadznya. Bikin onar, penjarakan. Bisa jadi neng. Orang yang menegakkan bil qisti begitu. Itu dalam surat Ali Imran. Ditegaskan. Ali Imran ayat 21-22. Buka ayatnya. Tetap ada seperti itu. Orang-orang yang yaqtuluna nabiyyin bighairil haq waladina ya'muruna bil qisti. Juga diancam-ancam gitu loh. Ini sepanjang hidup di dunia. Nanti ganti rezim ya tetap ada juga. Zaman dulu neng, zaman saya masih awal-awalnya berumah tangga. Orang wajib punya surat KB. Kalau nggak punya surat KB dibikin sulit hidupnya. Zaman dulu gitu. Tahun berapa nggih? Tahun sekitar 76, 78, 77. Kamu udah lahir belum? Belum? Ya Allah, 86, 87. Orang wajib punya surat KB. Tahu surat KB enggak? Apa itu? Surat keluarga berencana. Pokoknya bahasanya dibikin gitu loh. Untuk memotivasi orang tuh bikin seperti Musa Samiri. Kalau nggak punya surat KB, urusan apa saja sulit. Ya Allah. Ilahuna nahtatin bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qala wallahu a'lamu bissawab. Allahumma arhamna bersama. Bismillah dulu. Allahumma arhamna bil Qur'an alulana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ja'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadanallah wa iyyakum lima fi shalah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.